7 ya. 7 materinya adalah object modeling atau pemodelan berorientasi objek. Oke, jadi ini pemodelan ketiga yang kita pelajari. Pertama adalah pemodelan proses dengan DFD, kemudian pemodelan data ya, dengan ERD. Nah, yang sekarang adalah pemodelan berorientasi objek. Jadi memang berorientasi objek ini munculnya belakangan ya. Nah, yang lebih dahulu dikenal di dunia pengembangan sistem adalah DFD dan ERD. Nah, kemudian muncul sudut pandang baru atau cara baru, metode baru untuk mengembangkan sistem ya, termasuk mulai dari menganalisis dengan berorientasi objek. Nah, kemudian di pemrograman kalian juga sudah mengenal pemrograman berorientasi objek, gitu ya. Nah, cuman saya belum cari tahu yang mana yang duluan muncul, apakah analisis berorientasi objek atau pemrograman berorientasi objek. Dan konsep yang dipakai mirip dengan PBO ya, OOP. Intinya adalah yang dicari adalah atau yang diidentifikasi adalah objeknya. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita ada 2 tahap ya, yakni mengidentifikasi proses yang ada dengan pemodelan proses ya. Kemudian mengidentifikasi struktur datanya bagaimana ya, dengan pemodelan data. Nah, kalau ini sekaligus mengidentifikasi prosesnya, sekaligus mengidentifikasi datanya, tapi pendekatannya beda. Yang dicari adalah objeknya. Oke, coba kita lihat. Karena kalian sudah belajar PBO, mungkin sudah agak familiar dengan beberapa istilah yang ada di PBO, dan istilah tersebut juga digunakan di sini, digunakan di pemodelan berorientasi objek. Hanya kalau di PBO kan level implementasi ya, untuk membuat program, untuk coding. Kalau di sini, object oriented digunakan untuk menganalisis sistem. Oke, kita review lagi konsepnya sedikit yang kita sudah pelajari di PBO. Kemudian diagram ya, Unified Modeling Language. Jadi diagram di sini juga ada diagramnya. Diagramnya namanya UML ya. Kumpulan diagramnya namanya UML. UML itu terdiri dari banyak diagram sebenarnya ya. Kalau sebelumnya kan sudah jelas ya. Nah, diagramnya di FD, kemudian itu di FD itu diagram, satu diagram gitu ya. Kemudian IRD itu juga diagram. Kalau UML ini Unified Modeling Language ya. Jadi sebuah bahasa ya, atau notasi-notasi, banyak diagram yang terdapat di dalam UML tersebut ya. Kemudian bagaimana proses pemodelan objeknya nanti kita belajar juga. Oke, kita review dulu konsepnya. Object oriented ya. Kalau di programming disebut object oriented programming ya. Kalau di analisis, object oriented analysis gitu. OOA gitu. Dan kadang digabung karena setelah fase analisis adalah fase desain ya. Nah, biasa digabung di pembahasannya object oriented analysis and design, OOAD ya. Jadi kalau kalian cari metodenya, dia biasanya nyatu. Object oriented analysis dan design, OOAD. Oke, apa itu? Jadi mempelajari objek yang sudah ada, existing object, ya, dan melihatnya apakah dia bisa di-reuse ya, atau diadaptasikan ya untuk pengguna yang baru. Oke, jadi hampir mirip dengan di PBO juga ya. Jadi kita mempelajari dulu objek apa yang ada di sistem yang akan kita develop. Jadi objek apa yang ada di organisasi yang kita analisis, ya. Objek apa yang sudah ada di sana kita pelajari, ya. Dan sebisa mungkin objek tersebut bisa di-reuse gitu. Intinya kan kita mengidentifikasi objek gitu kan. Kita ingin mengidentifikasi objek yang bagus itu adalah objek yang di-reuse ya, bisa digunakan ulang dibandingkan objek-objek yang objek yang jarang digunakan gitu ya. Nah, objek yang sering digunakan atau sering di-reuse itu berarti perancangan objeknya bagus.
Jadi di sini kita mengidentifikasi objek. Kemudian selain objek yang sudah ada, bisa juga kita mengidentifikasi apakah ada objek baru. Apakah ada objek baru ataupun objek yang sudah ada dimodifikasi untuk menciptakan objek baru. Nah, kemudian digabungkan dengan objek yang sudah ada di sistem sekarang, nah, tentunya untuk perbaikan, improvement. Jadi inti utama dari object oriented analysis adalah mengidentifikasi objek-objek apa saja yang ada di dalam sistem. Nah, ini bukan cuma sistem informasi, tetapi sistem apapun, dia berusaha mengidentifikasi objek apa yang ada, dan di sini sudah diberikan clue, objek-objek yang bagus itu adalah objek yang di-reuse, digunakan kembali. Object modeling mengidentifikasi objek dan relationship-nya. Jadi mirip dengan ERD. Kalau ERD kita mengidentifikasi entity, tapi mirip, tapi pendekatannya berbeda. Kalau ERD memang dia fokus mana nih entitas-entitas yang menyimpan data. Nah, kadang kita mencari file Excel gitu kan. Kemudian kita lihat struktur datanya seperti ini. Kadang kita mencari form kertas juga, untuk mengidentifikasi struktur datanya, struktur penyimpanan datanya atau data modelnya nanti seperti ini, kolom-kolomnya itu. Itu pendekatan di ERD. Tapi kalau ini enggak, kita mengidentifikasi objek. Apa itu objek? Nanti kita review lagi. Beserta relasi antar objek tersebut, karena akan ada beberapa objek dan bagaimana hubungannya, relationship antar objek. Harusnya ada, oh ya, ini objek di sini. Oke, UML dulu berarti ya. Jadi UML, Unified Modeling Language, adalah modeling convention, Jadi aturan-aturan yang sudah dibuat, notasi-notasi yang dibuat untuk pemodelan. Nah, di sini sangat general di sini UML. Nah, kemudian di sini ada catatan. Jadi UML ini dikhususkan untuk menggambarkan model yang berkaitan dengan objek. Jadi kalau memang pendekatannya adalah object oriented, maka gunakan UML karena memang dia notasi-notasinya didesain untuk menggambarkan objek dan relasinya. Kemudian di sini ada catatan, UML ini bukan sebuah metode, bukan sebuah metode untuk mengembangkan sistem. Nah, mungkin ini kita perlu bedakan dengan DFD. Kalau DFD itu bagian dari metodenya. Kita perlu membuat DFD-nya, kemudian dikomposisi dan selanjutnya itu bagian dari metodenya. Tapi kalau di sini ini adalah hanya sebuah notasi, katanya. Jadi untuk mendokumentasikan aja, mendokumentasikan aja proses yang ada di object oriented. Bukan bagian dari metode. Tidak harus membuat diagram ini kemudian harus membuat begini, nggak harus seperti itu. UML ini cuma untuk membantu mendokumentasikannya aja. Oke, ini. Dan ini perlu kita lihat, ini bukan, meskipun isinya banyak diagram, tapi ini adalah modeling language. Oke. Jadi bahasa, di belakangnya ada language, seperti dia bahasa. Bahasa untuk pemodelan, bahasa untuk pemodelan. Kalau bahasa pemrograman kan biasanya kita menulis sintaks, simbol, for, if, do, while. Kalau ini bahasa juga seperti itu, tapi kita menggunakan simbol, simbol. Semacam pseudocode lah, itu ya. Cuman ini dalam bentuk visual. Oke. Nah, kita review lagi apa itu objek. Objek adalah sesuatu dilihat. Oke. Ini jelas ya, kalau objek bisa dilihat, berarti ada wujudnya. Bisa disentuh juga objek yang ada wujudnya, ataupun bisa dirasakan. Nah, kalau dirasakan belum tentu ada wujudnya, gitu kan. Nah, jadi boleh juga objek yang tidak ada wujudnya. Kemudian atau apapun di mana
user dapat menyimpan datanya, ya, serta behavior yang bersesuaian. Ya, jadi nah di sini sangat umum berarti ya. Objek itu, eee, apapun yang bisa dilihat, disentuh ya, dirasakan ya, ataupun yang lain yang di mana dia bisa menyimpan data ya, dan, behavior ya. Nah, behavior ini apa nanti kita lihat ya. Ya ini contohnya, kalau ini bisa disentuh ya, orang ya, tempat ya, bisa dilihat ya, benda ya, itu juga bisa dilihat, event. Nah, event ini nggak bisa dilihat, kan tahu event itu bisa dilihat nggak gitu, nah, tapi bisa dirasakan gitu kan. Ya, jadi ini contoh-contoh objek itu apapun ya. Cuman tadi kalau, di slide sebelumnya clue-nya adalah identifikasi objek yang ada di existing system ya. Kemudian sebisa mungkin objek itu memang digunakan ya, digunakan di reuse. Semakin sering objek tersebut digunakan atau berinteraksi di sistem semakin baik. Oke, kemudian di dalam objek itu ada atribut ya. Nah, atribut itu apa? Itu merepresentasikan karakteristik ya, karakteristik of interest ya. Jadi karakteristik yang memang menjadi, perhatian ya, perhatian kita terhadap objek tersebut di dalam sistem yang akan dibangun. Oke, jadi atribut ini data yang merepresentasikan karakteristik ya. Nah, ini mungkin sudah paham juga apa itu atributnya. Oke, saya permisi bentar, sebentar ya. Oke, kemudian ada yang namanya instance ya, ini juga ada di PBO. Jadi intinya gini, ketika kita menggunakan pendekatan analisis berorientasi objek, kita masuk ke sebuah organisasi, apa namanya, tekniknya memang beda ya. Kalau di FD nanya, apa sih yang dilakukan di sini ya, proses ini, kemudian data ini ngalir kemana ya. Nah, kalau pendekatan objek oriented ya mungkin kita wawancara dan pikiran kita tuh, sudut pandang kita mencoba mencari, oh di organisasi ini ada objek ini, ada objek ini, ada objek ini. Tuh, memang dua pendekatan yang berbeda. Misalnya kalau di perpus ya, sistem informasi perpus, kita ke sana. Dengan pendekatan di FD kita nanya langsung, di sini ngapain gitu, prosesnya ngapain, kita gambarkan prosesnya, kemudian, proses ini mengeluarkan data apa, data itu dikirim ke mana, nah proses apa lagi ya. Nah, kalau objek oriented, mungkin hal itu dilakukan juga mewawancara, menanyakan itu, tetapi yang akan menjadi ujungnya adalah, oh di perpus ini ada objek pegawai, di sana juga ada mahasiswa, kemudian di sana juga ada buku ya, oke. Tapi kalau pendekatan ERD misalnya, entity relationship, dia mencari, ini data-data buku disimpan di mana? Oh di file Excel. Oke, itulah yang akan menjadi, apa namanya, entitas ya. Oke, kemudian data pegawai disimpan kemana? Oh, di database. Nah, ini contoh struktur datanya. Nah, itu akan menjadi entitas di dalam diagram ERD. Nah, jadi agak beda pendekatannya. Objek instance adalah ya instansiasi atau wujud nyata dari sebuah objek ya. Jadi ketika mahasiswa biasanya disebut mahasiswa itu kelas atau tipe ya. Tapi kalau sudah masih A ya, si B ya, mahasiswa A, NIM-nya sekian, namanya ini, itu sudah satu instance objek. Satu instance objek ya. Kemudian apa, buku A ya, ISBN-nya ini, judulnya ini, ya, itu juga satu instance objek. Ini disebut dengan objek instance, wujud nyata dari sebuah objek. Ya.
Kemudian behavior, ya, tadi ada atribut, ya. Atribut itu adalah data yang eh, menggambarkan karakteristik dari objek, ya, atau merepresentasikan karakteristik dari objek. Sedangkan behavior adalah eh, sesuatu yang objek dapat lakukan, ya. Oke. Sesuatu yang objek dapat lakukan, dan ini berkaitan dengan aksi yang akan dilakukan terhadap data pada objek. Jadi intinya gini, dia menggambarkannya kalau kalau gampangnya bayangannya yang sering main game mungkin itu objek itu seperti avatar gitu ya. Ya, apa? Uh, kita punya apa namanya? Ketika main game kan kita punya avatarnya tuh ya. Ya, kita sebagai orang itu misalnya ya. Ya, kemudian dia ada atributnya kan, ada powernya, ada speednya, ya, kemudian dan lain-lain ya. Ketika kita melakukan ya run misalnya lari, maka otomatis apa namanya powernya akan berkurang ya lama kelamaan ya. Jadi behavior lari itu akan mengubah data atributnya. Atributnya tadi kan ada powernya, ada kekuatannya, kemudian ada daya tahannya ya. Oke. Kemudian ketika kita melakukan aksi berlari ya, di mana behavior behavior dari objek itu dia bisa berlari ya, maka dia fungsi berlari itu ya ketika dieksekusi sebenarnya dia akan mengurangi kekuatannya ya karena dia makin lelah gitu kan. Dia makin lelah dia mengurangi nilai atribut power atau kekuatannya gitu kan. Kemudian latihan ya. Kemudian dia ketika latihan ya, maka dia akan menaikkan nilai atribut skill-nya misalnya. Ya, jadi bayangannya seperti itu gambarannya ya. Kalau kalian ingin melihat perbedaan antara behavior dan atribut. Atribut itu menyimpan data status dari objek tersebut, sedangkan behavior itu ketika dieksekusi ya, atau apa yang bisa dilakukan objek itu, dia cuma mengubah nilai-nilai atribut sebenarnya ya. Jadi statusnya ketika berlari, awalnya objeknya kuat menjadi lelah gitu kan. Ketika dia latihan, awalnya dia skillnya kurang menjadi tinggi ya. Kita melakukan latihan. Nah, seperti itu kira-kira perbedaan antara behavior dan atribut ya. Nah, jadi kalau yang misalnya di sistem informasi ada buku ya, buku di perpustakaan misalnya, atributnya kan ada ini ya, kemudian mungkin ada atribut berapa kali dipinjam dan seterusnya ya. Ketika buku tersebut dipinjam ya, maka nilai berapa kali dipinjamnya menjadi tinggi ya. Nah, mungkin nanti kualitasnya menjadi semakin rendah ya karena sering dipinjam. Ya sama aja seperti itu ya. Objek itu seperti itu. Enkapsulasi ya, ini melakukan packaging, jadi behavior dan atribut itu dibungkus ya, dibungkus dalam sebuah objek yang sama. Nah, kemudian kita kenal lagi kelas. Ya. Nah, tadi kan objek itu ada banyak ya. Objek itu ada banyak, instansnya juga ada banyak. Ya. Nah, objek-objek yang kira-kira mempunyai ciri yang sama itu bisa dibuat menjadi sebuah kelas ya. Nah, jadi kelas itu adalah sekumpulan objek yang men-share atribut ya, dan behavior yang sama. Tuh. Nah, ini jadi kita bisa membuat objek kelasnya. Misalnya apa namanya? Perpus, pengunjung perpus ya. Ada mahasiswa STS, ada juga mahasiswa dari luar. Nah, di situ kita bisa identifikasi apakah mahasiswa itu bisa menjadi satu objek atau perlu dipisah. Satu kelas atau perlu dipisah. Ada kelas untuk mahasiswa STS dengan mahasiswa yang di luar. Perlu nggak dipisah? Nah, lihat aja tadi ya. Kalau dia bisa men-share atribut dan behavior yang sama dan reuse-nya juga ya, maksudnya mungkin ada sistem lain di perpus yang sering menggunakan objek mahasiswa STS tapi tidak digabung dengan mahasiswa luar. Maka kalau begitu perlu dipisah. Tapi kalau sistem di perpus atau bukan di perpus STS mungkin di perpus lain, pokoknya mahasiswa apapun nggak memandang kampus manapun itu pasti operasinya sama semua. Maka itu nggak perlu dipisah. Nah, jadi di sini ada seni
di mana kita harus mengidentifikasi objek ya, yang sebisa mungkin dia bisa di-reuse ya, dan itu berbeda-beda setiap kebutuhan. Nah, dan banyak istilah lain di object oriented, dan ini mirip dengan PBO ya, kalian juga sudah paham mungkin ya. Inheritance, pewarisan sifat ada di sana juga ya. Generalization, specialization. Generalization berarti induknya ya. Ada objek yang mirip itu dibuatkan satu induk ya. Specialization dipecah menjadi beberapa anak ya. Yang anaknya itu disebut dengan subtype ya, induknya disebut supertype, atau kalau di PBO disebut superclass dan subclass gitu. Kemudian antar objek juga ada relationship-nya ya, tadi ya, sama seperti IRD, ada memiliki ya, meminjam dan seterusnya ya. Kemudian ada juga multiplicity-nya ya, one to many ya. Misalnya satu buku penulisnya bisa banyak atau cuma satu ya. Nah, jadi one to many ya. Jadi ada multiplicity di sana. Kemudian polymorphism juga ada ya. Nah, jadi bisa aja ada behavior yang namanya sama ya. Namanya sama antar objek atau objek yang berbeda, tetapi yang dilakukan atau fungsinya berbeda. Polymorphism. Nah, di dalam polymorphism di sana dikenal overriding dan overloading gitu ya. Nah, ini sama, yang di konsep PBO ini sama. Kemudian, nah ini juga ada istilah aggregation dan composition ya. Nah, ini bahkan kalian sudah belajar mulai dari perancangan database ya. Di sana ada aggregation, simbolnya yang diamond kosong. Ya. Kalau composition, simbolnya yang diamond yang ada isinya ya. Ini kalau kita lihat hampir-hampir mirip dengan strong relationship dan weak relationship yang kita pelajari sebelumnya di ERD. Ya. Aggregation ini berarti dia kalau dipadankan dengan ERD, dia mirip dengan weak ya, weak relationship ya. Kalau weak relationship berarti ini adalah strong entity. Ya. Dibalik ya. Kalau di ERD strong entity, ini strong entity, atau disebutnya adalah non identifying ya, non identifying entity, ini non identifying entity, maka ini adalah weak relationship. Nah, kalau di di object oriented ya, nah itu dikenal dengan aggregation saja ya. Misalnya tim sama player ya. Ya, tim ini boleh saja dia tetap berada ya tanpa ada pemainnya ya. Player juga bisa berdiri sendiri ya tanpa ada timnya gitu ya. Oke, jadi bisa seperti ini. Tapi kalau composition itu saling berkaitan ya. Nah, cover ini nggak mungkin ada sendiri, berdiri sendiri tanpa adanya buku, gitu kan? Chapter yang buku ini nggak mungkin juga berdiri sendiri tanpa adanya buku. Nah, ini sudah kita pelajari juga ya. Nah, sekarang bagaimana proses pemodelan objek? Jadi ketika ada sebuah metode pengembangan software, kita harus, ketika kalian suatu saat mungkin jadi expert ingin membuat metode, ya, itu harus dipikirkan bagaimana langkah formalnya. Tadi kan kita sudah bahas overview-nya bahwa kita mengidentifikasi objek. Ya. Tapi kan nggak bisa begitu aja. Objek, oh kayaknya objek ini ada, kayaknya objek ini ada. Ada langkah formalnya harus diikuti, ada step by step sampai di belakang kita paham, oh ternyata objek ini yang cocok, objek ini yang cocok ya. Nah, ini adalah langkah formalnya. Nah, kita diminta modelkan dulu fungsi dari sistem ya. Ya, jadi biasanya kan kalau kita requirement, kita sudah tahu non-fungsional, kemudian fungsional requirement ya. Kita sudah tahu fungsinya. Nah, di sini kita diminta memodelkan dulu fungsinya dengan tools yang disediakan di UML. Kemudian baru diidentifikasi ya. Diidentifikasi objek apa yang ada. Setelah kita mengidentifikasi dan menurunkan fungsi tersebut, nanti kita bisa mengidentifikasi objeknya. Akan lebih mudah ya kalau kita ikuti ini. Nah, kemudian baru kita mengorganisasi objek tersebut serta mengidentifikasi apa relationship-nya. Ya. Jadi relationship-nya setelah objeknya diidentifikasi. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah memodelkan fungsi.
fungsi dari sistem. Nah, untuk di object oriented yang umum digunakan adalah use case ya. Namanya use case model, diagramnya namanya use case diagram ya. Oke, jadi kayaknya ada suara mengganggu. Suara siapa tuh? Nah, oke. Nah, jadi apa? Diagramnya namanya use case diagram ya. Nah, use case ini adalah diagram yang menunjukkan interaksi antara pengguna, ya, pengguna sistem dengan sistem itu sendiri, atau fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Ya. Nah, cara membuatnya, identifikasi dulu aktornya. Ya. Oke, kalau di requirement kan, fungsional dan non-fungsional requirement, kita sudah tahu fungsi ini dibutuhkan sistem. Ya. Kemudian kita bisa breakdown menjadi fungsi kecil. Tapi belum ketahuan siapa yang menggunakan. Ya. Nah, di sini kita diminta identifikasi aktornya, siapa yang akan mengeksekusi fungsi tersebut. Ya. Kemudian identifikasi use case-nya. Satu aktor melakukan ini itu disebut use case ya. Aktor itu bisa melakukan ini, aktor itu melakukan misalnya enter data, aktor itu melakukan generate report, itu disebut use case ya. Kasus penggunaan. Ya. Nah, kemudian identifikasi juga kemungkinan untuk sebuah fungsi digunakan kembali. Ya. Oke, ini ada namanya use case model diagram. Ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ya, aktornya di luar. Yang kotak ini adalah sistem atau subsistemnya. Kemudian bulat-bulat ini adalah fungsi-fungsi yang bisa dilakukan ya, di breakdown ya, sekecil mungkin. Kemudian yang di luar adalah aktornya ya, yang gambar orang nih ya. Ini aktornya, jenis aktornya ya. Ini ada misalnya member service associate, ya, club member ya, dan seterusnya. Marketing, dia bisa melakukan apa. Kalau ada fungsi yang bisa di-share penggunanya, itu semakin baik. Berarti fungsi itu memang banyak di-reuse di sistem tersebut. Ya. Ini contoh use case-nya. Ya. Notasi lengkapnya kalian bisa lihat di website UML. Ya. Ada website yang menyediakan dokumentasinya. Di Witten juga ada, ya, tapi mungkin nggak selengkap dengan dokumentasi resmi dari UML-nya. Ya. Tapi intinya notasi ini yang sering digunakan itu. Nah, ini use case ya. Nah, setelah kita identifikasi use case-nya, ya, kita lengkapi dengan dokumentasi ya. Nah, misalnya bisa diberi apa namanya narasi di sini ya, aktornya ngapain ya, kemudian menggunakan fungsi apa. Ya. Ini bisa ada contoh template narasi use case di Witten. Ya. Nah, tadi kan use case-nya ini sudah, misalnya club member make product inquiry, ya, cancel order, itu didetailkan. Cara make product misalnya, itu apa saja langkahnya ya. Nah, kalau biasanya yang kita gunakan untuk mendetailkan langkah-langkahnya adalah flowchart. Ya. Nah, UML juga ada diagram yang mirip flowchart ya, activity diagram. Bisa dibilang activity diagram ini flowchart-nya UML. Nah, persis seperti flowchart caranya ya. Ada start, ada end. Ya. Ya, jadi setiap satu use case itu didetailkan aktivitinya ngapain ya. Misalnya login dulu, kemudian ngapain dulu ya. Kemudian tambahkan barang, kemudian bisa di sini ada if-nya ya. Nah, ini activity diagram namanya kalau di UML. Simbol-simbolnya seperti ini ya, mirip dengan flowchart. Oke, kemudian, nah setelah didetailkan activity diagramnya, nah ada lagi yang namanya sequence diagram. Jadi di UML itu banyak sekali diagram sebenarnya ya. Nah, ini cuma beberapa di antaranya. Ya. Ini sequence diagram, ini aktor-aktornya atau objeknya digambarkan secara vertikal, kemudian ini komunikasinya ya. Ini seperti diagram komunikasi antara klien dan server misalnya kalau di pemrograman web. Ini ngirim request, kemudian ini membalas data apa ya, ngirim request. Ini bisa lebih dari satu vertikalnya ya. Nah, disinilah sudah mulai kelihatan objek apa sebenarnya yang berinteraksi ya, di sistem tersebut ya. Misalnya ini member service system gitu ya. Nah, berarti ada objek member nantinya. Nah, jadi digambarkan lebih detail proses. Kalau ini kan cuman apa flow-nya ya. Flow-nya kita belum lihat apa yang mengalir ya, data apa yang mengalir di sini ya, dan bagaimana
request responnya, kalau ini sudah detail ya. Ini, misalnya, misalnya nih, milih item ya, oke, kemudian sistemnya membalas kemana alamat pengiriman dan, tagihannya berapa ya. Kemudian user-nya memasukkan verify demographic ya, ini memasukkan alamat ya dan alamat tagihan ya, alamat pengiriman dan tagihan. Kemudian sistemnya membalas ini summary-nya, oke. Kemudian user-nya verify, mengokekan ya, kemudian sistemnya membalas, metode pembayaran dan seterusnya gitu ya. Nah, ini semakin didetailkan dengan, sequence diagram ya. Nah, setelah di sini barulah, tadi direview ya, kita sudah bisa melihat objek apa yang terlibat ya. Nah, ujung akhir dari analisis dan desain ya, adalah kelas diagram ya. Oke, kelas diagram inilah yang menunjukkan semua objek yang ada, jenis-jenisnya, objek apa saja, beserta atribut dan behavior-nya ya. Nah, inilah yang akan diturunkan menjadi desain yang lebih detail serta implementasi ya. Kalau sudah berbentuk ini sudah mudah implementasinya ya. Baik, membuat programnya maupun struktur datanya ya. Oke, seperti itu kira-kira ya, bagaimana melakukan analisis ya, analisis dan perancangan dengan berorientasi objek ya. Nah, nanti, saya share bahan-bahannya ya, dan rekaman ini, kemudian, seperti biasa ada sesi diskusi jam 9.30, sekaligus kita akan, membahas dan mereview untuk, keperluan UTS-nya ya. Oke, ini saya akhiri, kemudian kalian bisa leave ya, nanti dilihat bahan-bahannya di classroom-nya ya. Oke, dan sampai ketemu lagi jam 9.30.